Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian tafsir masih di surat ke-8 Al-Anfal ayat 49. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Id kembali ya, artinya ketika, ya, mengenang masa lalu. Ketika yaqulul munafiqun, ingatlah ketika itu ya. Berkata orang-orang munafik. Walladzina, dan berkata orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka maradun, sakit. Jadi yang berkata itu dua komunitas, orang munafik dan orang yang hatinya sakit. Apa isi perkataannya? Gharra ula'i dinuhum, menipu mereka agama mereka. Ini anunya, letak bahasanya begitu ya, menipu mereka agama mereka, atau mereka tertipu oleh agama, atau diterjemahkan agama mereka menipu mereka, ya, karena dinuhum itu subjeknya, haulai objeknya, jadi menjadi penderita. Agama telah menipu mereka. Wa may yatawakkal, dan barang siapa yang bertawakal ala Allah, kepada Allah, fa innallah, maka sesungguhnya Allah azizun, maha perkasa, hakimun, maha bijaksana. Arti gharra, ya, ini ada kata-kata yang sulit. Gurur, terpedaya. Al-iqa'u fil madarat bi ibhamil manfaat, jatuh ke dalam madarat karena manfaatnya samar. Manfaatnya samar. Qala Sa'di ay syaqqun wa syubhatun. Arti gharra itu keraguan. Orang yang ragu dan orang yang syubhat. Jadi menjalankan agama, ya, dengan keraguan-raguan, atau menjalankan agama remeng-remeng, nggak jelas. Min du'afal iman, dari orang-orang yang lemah imannya, berkata kepada mukminin, kepada orang mukminin, al-hina aqdamu ma'aqilatihim, ketika mereka maju jumlahnya sedikit, wong jumlahnya aja kalah kok berani. Jadi orang yang seperti itu dikatain, ya, saking beraninya tertipu oleh agama. Agamanya lah yang membuat mereka tertipu. Ini namanya setor nyawa.
bodoh banget orang begini, udah tahu ini nggak mungkin menang, begitu kata orang-orang musyrik. Ya, ini terjadi di perang Badar. Ala qitalil musyrikin, karena mereka berani memerangi orang musyrik ma'a kathratihim, padahal banyak jumlahnya tuh, jadi nggak sebanding. Gharra haula'i dinuhum ay auradahum ad-din alladzi hum alaihi hadil mawarid. Artinya agama yang mereka peluk itu mengantarkan mereka dalam posisi seperti ini. Ya. Allati la yudana lahum fiha, yang tidak ya dipeluk oleh mereka. Artinya mereka tidak berkeyakinan seperti itu. Walastita'alahum biha, dan tidak ada kemampuan biha dengan kondisi seperti itu. Jadi kalau orang biasa tidak mampu melakukannya. Yaquluna ihtiqaran, mereka katakan itu karena ihtiqar, menghina, ngecek, mengejek. Wastighfafan biuqulihim, dan menganggap ringan akal mereka. Dasar akalnya nggak dipakai, otaknya nggak dipakai. Udah jumlahnya dikit ngelawan, jumlahnya dikit, persiapannya kurang, modalnya nggak ada. Kok berani ngelawan orang berani begini ya? Artinya orang yang persiapannya jauh di atas mereka. Wahum, mereka itu wallahu al-akhifa uqulan, kata mereka itu demi Allah adalah orang yang ringan otaknya tuh. Ya, artinya nggak punya otak. Tuh, ngewadani orang beriman. Wa du'afa ahlaman, kurang cerdas. Fa inal imana, karena sesungguhnya iman yujibu, mewajibkan li sahibihi, kepada pemeluknya, al-iqdam, maju, ngerangsek, alal umuril hailah, terhadap urusan-urusan yang berisiko. Orang beriman berani menempuh risiko. Tuh ya, iman itu ya. Jadi iman itu dampaknya, dampak positifnya ya, itu berani berbuat yang berisiko. Allati la yuqdimu ala juyusul idham, yang tidak mungkin dilakukan oleh tentara yang besar. Ya, jadi orang beriman itu punya keberanian. Fa inal mu'min antum mutawakkal 'ala Allah, maka seorang mukmin adalah mukmin yang tawakal pada Allah. Alladzi ya'lamu, adalah orang yang mengetahui, annahu, bahwa ma min haulin, tidak ada upaya, wala quwwatin, tidak ada kekuatan, wala istita'atin, tidak ada kemampuan, li ahadin, bagi seorang pun, illa biidnillahi ta'ala, kecuali seizin Allah. Nah itu iman seorang muslim, akan berkeyakinan tidak ada kekuatan, tidak ada kemenangan kecuali jika Allah izinkan. Jadi mereka bekerja saja niatnya, ya, mencari pahala. Wa anal khalqa, dan makhluk, lawijtama'u, seandainya mereka bersatu, kulluhum, semuanya, ala naf'i syakhsin, untuk memberi manfaat, bimithqala dzarrah, meskipun seberat zarah, ya, lam yanfa'u, tidak bisa memberi. Keyakinan seorang mukmin, kalaupun makhluk ini bersatu untuk memberi manfaat, kalau Allah tidak izinkan, tidak akan terjadi. Begitupun walawijtama'u ala ayaduruhu lam yaduruhu illa bisyai'in qad kataballahu alaihi. Begitupun kalau mereka bersatu untuk memberikan madarat, bahaya, ya, tidak akan bisa kecuali jika Allah catat untuk mereka, Allah izinkan. Wa alima annahu halal haq, dan mukmin tahu, meyakini bahwa mereka di atas kebenaran. Wa annallaha ta'ala hakimun rahimun, dan Allah hakim dan rahim, bijaksana dan penyayang. Fi kulli ma qaddarahu, pada setiap apa yang ditakdirkan, wa qadahu, dan dilaksanakan. Fa innahu la yubali bima aqdama alaihi min quwwa wa kasrah,
Allah tidak peduli tentang jumlah, tentang kekuatan. Sebab Allah Maha Kuat. Ya, Allah Maha Kuat. Jadi siapapun walaupun sedikit, kalau Allah berkehendak menang, dia akan menang. Wa kana wathiqan bi rabbih. Dan dia wathiq, yakin kepada Tuhannya. Mutmainnal qalbi, hatinya tenang, la faza'an wala jabbanan, tidak gugup, tidak takut. Itu sikap orang mukmin ya. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa innallaha aziz. Barang siapa yang tawakal pada Allah, maka sesungguhnya Allah aziz, tidak terkalahkan. Aziz itu menangan. La tughalabu quwwatuhu quwwatun. Tidak bisa satu kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Hakimun, Allah hakim fima qadahu wa ajrahu. Allah bijaksana pada apa yang dia putuskan. Apa yang sudah dieksekusi oleh Allah pada makhluknya, itu adalah tindakan yang bijaksana. Itu kata Sa'di, guru dari Syekh Utsaimin. Wa qala Muhammad Rashid Ridha, berkata Muhammad Rashid Ridha, ini kitabnya namanya apa? Saya lupa sih. 12 jilid ya. Tafsir ya. Apa ini? Aduh lupa ya. Ada tafsir. Qaulu ta'ala, ini guru, murid dari Muhammad Abduh ya, Mesir ya. Dr. Rashid Ridha. Allah berfirman, ayat ini ditujukan pada orang-orang munafik yang juga ya, dan juga orang-orang yang lemah imannya. Yaitu yaqul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun gharra haula'i. Jadi mereka ngewadani orang beriman itu tertipu oleh agamanya. Ya sebenarnya nggak usah perang sih. Sholat 5 kali aja orang pasti ngewadani, bolak-balik kayak orang jelas gitu kan. Makanya saya ngomong itu, yang mukanya beling, mental baja, otot kawat, tulang besi, itu yang bisa sholat 5 waktu, karena itu yang terlihat rutin. Sisanya kan sewaktu-waktu, perang kan sewaktu-waktu, ya kan? Tapi kalau yang rutin 5 kali sehari semalam, yaitu sholat 5 waktu, tetap berjemaah, itu luar biasa. Itulah perjuangan yang terlihat hari ini. Yang terlihat, sisanya yang ngaji. Udah sholat 5 waktu ngaji. Ada yang muslim sih muslim, tapi sholatnya nggak tahu sholat apa enggak. Kita menuduh nggak sholat juga nggak bisa. Cuma nggak ke masjid. Ke masjid sih ke masjid, tapi jarang. Ya, ke masjid sih ke masjid 5 waktu, tapi nggak ngaji. Nah, itu terus saja begitu, berkurang. Tapi kalau ada rutin ke masjid, yang ngaji, ya peduli pada sesama, nah itu yang luar biasa, bukan L lagi, R, luar biasa. Jadi pakai R, kata Amin Rais, luar biasa. Hah? Ya luar biasa. Ya itu yang otot kawat, balung besi, mental baja, muka beling, orang isinan. Ya, yang bisa hadir, wah luar biasa pokoknya. Orang yang bisa begitu. Ada tempat masjidnya, orangnya ada, tapi sholat enggak. Itu yang aduh lebih lebih apa ya? Waduh, pokoknya iya gitulah. Nggak bersyukur lah, dikasih kesehatan tuh. Ya itulah. Mall ku datangi, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Aduh lagi. Wa idza maqalu hadza li musyarakan musyrikin al mujahirin bil kufri fil jahal bil quwwatil iman billah. Mereka mengatakan ini karena mereka musyarakat, mereka berserikat ngerewangi orang musyrik
Orang mukmin ngerewangi orang musyrik. Ya, jadi ayat ini ditujukan itu, orang-orang yang sejatinya mereka mengaku Islam tapi ngerewangi orang musyrik. Ya. Jadi membackup mereka. Wa bima yastalzimu minal quwa al-ma'nawiyah falam yajidu ta'lilan li iqdamil mu'minin. Karena mereka menganggap tidak ada alasan orang mukmin itu harus maju. Orang mukmin itu harusnya nggak boleh. Ya. Tidak terbayang oleh mereka dengan jumlah yang sedikit, persiapan yang kurang akan melawan. Ya, ini namanya orang, bukan orang lagi lah singkatnya. Itu kata mereka. Qalilin al-adamiyin. Qalilin sedikit dan langka. Artinya nggak punya apa-apa. Senjatanya mungkin pisau dapur gitu kan. Cuma bawa seadanya, celurit paling gitu. Kok melawan yang membawa senjata modern? Terus kendaraannya juga nyeker. Kadang-kadang nggak ada sepatu, ya. Sampai-sampai ada satu peperangan yang diikuti oleh sahabat, kuku kakinya pada nyoplok, kuku kaki sampai diperban. Tapi jojong aja terus jalan. Wah, itu yang luar biasa. Kakinya, kukunya itu sampai somplak, sampai copot, sampai potol. Tapi tetap jalan. Itu kan kalau orang melihat kan zombie itu. Sepakaian itu, perban itu. Lah kalau orang udah melihat memedi, ya, sesakti apapun lari lagi. Itu kayak begitulah mereka melihat orang Islam waktu itu. Wah, ini bukan orang lagi. Udah pasukan berani mati. Lil quwa al madiyah, terhadap kekuatan yang madiyah, yang materinya cukup, persiapannya mapan. Tuh, ya. Ala qital musyrikin al mu'tazin, untuk perang melawan musyrik al mu'tazin, yang gagah-gagah. Bikasratihim, mereka gagah karena jumlahnya banyak. Wa quwahum, dan kekuatannya mumpuni. Ya, persiapan senjatanya, kudanya banyak, itu kan, dan sebagainya. Ilal ghurura bidinihim. Mereka melihat orang mukmin itu adalah gurur, terpedaya oleh agama. Ini karena paham ini nih. Ya. Karena paham agamanya itu. Jadi udah nggak kepikiran hidup lagi lah gitu. Orang seperti itu yang nggak bisa dilawan. Wa ma kanu maghrurin bi anfusihim. Mereka itu tidak tertipu, bal wathiqina bi wa'di rabbihim. Tapi sikap mereka itu karena yakin kepada janji Allah, janji Tuhannya. Mutawakkilina alaihi, tawakal pada urusan mereka. Wa qad bayyana dzalika fi raddi ala haula'i ulaikal munafiqin biqauli wa may yatawakkal. Nah ini. Tapi sikap begitu itu sikap berani karena sikap tawakal. Ya. Fa innallaha azizun hakim, maka Allah aziz dan hakim. Ya seperti Anda lah merantau ke sini. Merantau ke sini. Mungkin keluar rumah, kalau bukan ngelamar ya. Kalau ngelamar sih diterima, itu udah benar tuh. Tapi kalau yang belum kebayang tuh, datang ke satu tempat nggak punya usaha, wah itu kan nekat, itu namanya bonek, pondo nekat. Tapi hidup sampai sekarang sehat lagi, itu nggak kepikiran itu. Wis lah, pokoknya habis alasan kok bisa. Ya kalau ngelamar sih ya play dari rumah online terus diterima di Asahi Mas contohnya, itu udah enak itu, tahu-tahu plek aja di Cilegon. Tapi kalau yang nggak punya nggak punya status ya istilahnya, nganggur aja pokoknya, udah memberanikan diri. Jadi artinya Allah memberikan peluang kepada semua orang. Kalau sungguh-sungguh, walladzina jahadu, berjihad, pasti dia akan berhasil di dunia ya. Tapi kalau dia membawa iman, nanti berhasil lagi di sana. Kalau dia hanya keterampilan saja, hanya sebatas di dunia, di akhirat nggak dapat.
Tapi kalau dia terampil plus imannya juga bagus, nah, dunia akhirat dapat. Kalau kita iman saja nggak terampil, ya udah nanti aja. Ya kan? Anda nggak terampil sih, kalah sama orang lain. Apalagi di zaman sekarang ini, untuk dagang itu, waduh, lebih banyak bangkrutnya. Itu diakui oleh banyak toko, ya, banyak toko yang kelihatan berapa lama tenggelam, kelihatan tenggelam. Itu karena susah, nggak gampang. Karena apa, sekarang merajanya online. Qala al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi, qila, dikatakan al-munafiqun alladzina azharul iman wa abtal kufra. Yang disebut munafik adalah orang yang zahiriannya iman tapi dalamnya kufur. Dalamnya nggak terima, nggak tulus keimanannya itu, hanya pura-pura saja. Ini terjadi jika umat Islam kuat. Orang Islam kuat supaya dia dapat manfaat, ya, dari komunitas muslim, maka dia menyembunyikan keimanannya, keyakinannya. Sebenarnya dia nggak yakin. Walladzina fi qulubi marad asyakun, kata Imam Qurtubi, orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit ada orang yang ragu. Wahum dunal munafiqin, mereka di bawah orang munafik kualitasnya. Kalau munafik itu memang sudah nggak yakin, tapi kalau mereka ragu, yang namanya ragu itu 50%. Ya, kan kemarin sudah dijelaskan, kalau dzon itu di atas 50%, yakin 100%. Yakin tahapannya ada 3. Ilmul yakin, ainul yakin, hakul yakin. Hakul yakin ini meninggal. Dalam surat 29 akhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ibadatilah Tuhanmu sampai datang keyakinan. Keyakinan ditafsirkan oleh para mufasir al-mautu. Kita hanya baru betul-betul yakin mungkin 1000% kalau meninggal. Sebab kalau meninggal, tabir dari alam gaib dibuka. Ya, dalam surat 50 Allah menyatakan begini, fakasyafna anka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Pada hari ini tabirmu dibuka, matamu mendelik. Matanya mendelik. Karena itulah kebanyakan orang meninggal matanya nggak tertutup, karena dia melihat pemandangan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Jadi benda-benda gaib itu kelihatan, ya, pahala dan dosa itu kelihatan, yang dulu dia nggak lihat. Tapi ketika dia melihat nggak bisa masuk lagi. Waduh, nyesel, keduhung, hidup lagi nggak bisa. Nah itu. Fakasyafna angka ghita'aka, surat 50, kalau Anda mau supaya jadi keyakinan, ya. Nanti saya lihat dulu. Surat 50 ayat 22 apa? Ada? Bentar. Jadi harus ada bantuan. Al-Hadid, ya. Surat Qaf. Yauma fakas angka gisar fabasukal yauma hadida. Nanti hadid, meskipun hadid ini bukan surat hadid, ya, surat Qaf. Wah, kok nggak ada sih? Nanti fakasyafna fakasyafna surat, ya benar, surat 50 ayat 22. Banyak tafsir mengatakan ayat ini tujuannya hari kiamat, ditujukan pada hari kiamat momennya. Tapi kiamat kan ada 2. Saya sering mengatakan banyak orang Islam yang takut pada kiamat besar. Itu salah menurut saya. Yang kita harus takut kiamat kecil, karena kiamat kecil akan duluan di zaman kita ini. Tanda-tanda kiamat besar yang gede-gede itu belum terlihat.
Ya, contohnya kesejahteraan manusia, kita tingkat kemiskinannya masih tinggi. Kiamat itu terjadi kalau orang sudah gemah ripah, sehingga mau sedekah yang nerima nggak ada. Cirinya, memang tanda-tandanya sudah ada di sebagian tempat, tapi belum merata. Kemudian terakhir sudah menjelang itu matahari berubah terbit, ya, dia terbit dari barat, biasanya dari timur. Nah, itu udah dekat. Yang diwaspadai ini adalah kiamat kecil, yaitu kematian. Kematian hampir tidak ada tanda-tanda kecuali pada nabi. Kalau kita kan bukan nabi, sehingga tidak diberi tanda. Tapi Allah dengan belas kasihnya memberi tanda juga pada kita. Ya, sinyal-sinyalnya antara lain berubah warna. Sudah 2 warna, hitam putih tuh. Tadinya hitam doang, sudah putih. Ya kan? Saya kan sudah ngomong, mulai dari rambut, kepala. Kepala kan nggak kelihatan kecuali pakai cermin. Oh, kamu belum ngelihat, diturunkan di alis. Kan dekat mata. Belum lihat. Jenggot sampai ke bawah. Keterlaluan sampai sudah di bawah nggak kelihatan. Terus ke bawah, ya itu sudah tanda itu. Terus kulit kita keriput. Tenaga kita kurang, nafsunya juga kurang, jadwal-jadwal sudah tidak banyak, ya, jadwal besar sudah tidak ada, ya. Nah, itu berarti sudah tanda tanda-tanda kiamat kecil. Maka ini surat 50 ayat 22 ini ingat. Ini kata Allah dalam surat ini, wajaat saqatul maut bil haq. Nah, ini ayat ini ya, sebelumnya datang sekarat. Sekarat datang itu hak, akan terjadi pada setiap orang. Dzalika ma kunta tahid, kamu tidak bisa menghindar. Ya. Wajaat kullu nafsim ma'aha saikun wa syahid, dan setiap orang akan didampingi 2 pengawal, yaitu saik dan syahid, ya, yang menggiring dan menjadi saksi. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza, sungguh kalian telah lalai dalam masalah ini. Fakashafna, maka hari ini terakhir kami buka tirai. Sakarat maut ya, ceritanya sakarat maut. Gito aka, penutupmu, fabasaruka, penglihatanmu, al yauma, hari ini, hadidun, menjadi tajam. Jadi terbuka. Wah, kaget ya, ngelihat tumpukan pahala dan tumpukan dosa. Wa qala qarinuhu, korinnya, ada korin nih, ada ya yang menyertai kita. Hadza ma ladaya atid, inilah catatan-catatanmu. Alqiya fi jahannam, kamu jatuhkan dirimu ke dalam jahanam, kulla kaffarin anid, setiap yang kufur dan menentang. Tuh, manna ilil khair, yang sering menolak kebaikan, mu'tadin, serta orang yang mu'tad, melampaui batas, murib, dan ragu, yang ragu. Nah, itu ini berlaku pada siapa saja sebenarnya. Ayat ini ditujukan buat kita, ya. Bahkan Rasulullah merekomendasikan surat Qaf ini harus sering-sering dibaca, karena mengingatkan kita paling tidak dalam Id. Ya, kita lanjut. Ya, itu jadi surat 50 ayat 22 itu mengingatkan kita nanti akan disingkap, ya, pengetahuan kita. Kita kembali sini. Wa qad ikhtalafa ulama fi ta'yin haula maqsudin bihadil ayat. Ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Munafik dan orang-orang yang di dalamnya ada penyakit, itu siapa? Innamahum huwa alu askar al-kufar, mereka adalah prajurit dari orang-orang kafir. Lama asyrafu al-muslimin, ketika mereka sudah berhadapan, hadap-hadapan dengan pasukan tempur kaum muslimin, wara'au qillatahum, mereka melihat jumlahnya sedikit. Ya, cuma segini lawan kita. Ya. Wa qillati adadihim,
dan sedikitnya jumlah persiapannya jumlahnya sedikit, persiapannya tidak memadai. Mau ngelawan kita, yang benar ini. Qalu musyirina ilal muslimin gharaha ulai dinuhum, sehingga mereka ketika berhadapan dengan kaum muslimin memberi isyarat. Isyarat itu yataghamazun. Taghamazun itu dengan kedip-kedip. Jumlah segini mau melawan kita, itu dengan isyarat-isyarat itu, ngejek ya. Aiqtaru fa'adkhilu anfusahum fi ma la taqata bihim. Mereka tertipu oleh agama sehingga mereka setor nyawa. Setor nyawa ini mah segini mah. Kata mereka ini nggak sampai sehari, nggak sampai setengah hari habis. Begitu perkiraan orang musyrik waktu itu. Wakil al-Yahudu wal munafiqul Madinah. Jadi ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mereka adalah Yahudi, lawan-lawan orang Islam waktu itu, dan orang-orang munafik yang di Madinah. Qala Syaukani wa la yab'udu ayyarada bil Yahud. Kata Imam Syaukani, memang tidak mustahil yang dimaksud oleh ayat ini ada Yahudi as-sakinuna fil Madinah, yang tinggal di Madinah. Jadi tadinya kan ada perjanjian Madinah tuh, hidup damai ya. Rasulullah itu pernah merilis piagam Madinah, itu katanya piagam tertua di dunia, piagam tertua yang mengakui, ya kata kita mah undang-undang lah, undang-undang dasar, itu piagam Madinah. Artinya hidup damai bersama di tengah-tengah keberagaman. Orang Yahudi tidak dipaksa untuk Muslim, orang musyrik tidak dipaksa untuk muslim. Yang penting tunduk pada satu aturan. Nah, di belakang hari orang Yahudi berkhianat. Akhirnya mereka diusir dari Madinah. Dikepung, diusir akhirnya. Karena mereka selalu berkhianat. Ya sampai sekarang kita saksikan. Ya, sisa-sisanya ini kan dulu yang melakukan pendahulu-pendahulu mereka ini anak-anaknya juga begitu sekarang. Yang Israel. Katanya sih dalam beberapa hari ini bentrok dengan TNI katanya, dengan AU, Angkatan Udara. Jadi orang Angkatan Udara Indonesia diserbu, beberapa tewas, gugur. Lalu apa jawaban orang Indonesia? Kami akan balas. Kami tidak akan biarkan teman kami dinodai, karena bukan kesalahan. Karena ada perjanjian damai. Kan dia pasukan damai, tapi diserbu juga, dilawan sama Angkatan Udara. Cuma nggak koar-koar kita, dilawan. Tidak boleh ada darah yang menetes kecuali kita balas. Ya tahu sendiri lah, angkatan begitu kan. Satu dinodai pasti temennya ngeroyok, itu korps namanya. Jadi yang paling solid di Indonesia ini ya tentara. Ya, jangan coba Anda ganggu satu temennya, wah temen lainnya banyak, ngeroyok. Walau taro, seandainya engkau melihat. Nah, walau ini artinya pengandaian tidak mungkin terjadi. Ya, kalau di depannya ada walau, lau. Tapi kalau di depannya ada in, mungkin terjadi. Nah, ini kan seandainya. Ya, kalau seandainya. Nah, seandainya di sini imtina'ul wujud, sulit akan terjadi. Nah, apa maksudnya? Walau taro, jika kalau engkau lihat id yatawaffal ladzina kafaru, ketika ya mewafatkan orang-orang kafir. Siapa yang mewafatkan? Al malaikatu, malaikat-malaikat. Yadribuna wujuhahum, mereka memukuli wajah-wajah orang kafir. Tuh. Wa adbarahum, dan adbar itu bagian belakang, pantatnya dikebukin. Ya, kalau engkau melihat, seandainya kamu melihat, kamu akan yakin waktu sekarat orang kafir itu mukanya ditampar, pantatnya digebukin tuh. Kalau kamu lihat,
Wa dzuqu, dan malaikat itu mengatakan, dzuqu, rasakan olehmu adzabal hariq, azab yang membakar. Qala mufassirun, berkata ahli tafsir, aqwalu mufassirin fi ta'wil ayat. Qala Ibnu Asyur, berkata Ibnu Asyur, lama wufiya wasfu hal musyrikin haqqahu wa fussilat ahwalu hazimatihim bi badrin wa kaifa amkana Allah minhum muslimin ala du'fi haula'i wa quwwati ulaika bima syahadahu kullu hadir hatta la yuqinu sami annama nal musyrikina yauma idzin innama huwa khidlanun minallahi iyahum. Ini panjang sekali ya. Wa idzanun bi annahum laquna halakahum bima madamu munawiina lilawa untuk kila ila wasfi ma laqiya minal azab. Nah, beralih Allah setelah menyampaikan sikap orang musyrik, sekarang tentang siksa yang akan dideritanya. Man qutila minhum yauma badrin, yaitu yang terbunuh di waktu perang Badar. Mimma huwa mughibun anin nas. Ini pemandangan yang gaib. Maka katakan lau, ya, karena enggak kasat mata. Kalau kamu bisa melihat, ya, seandainya kau diberi kemampuan untuk melihat bagaimana sekaratnya orang kafir tuh, ya, la ya'lamul mu'minun, niscaya orang mukmin akan tahu, wa yartadi'ul kafirun, dan orang kafir akan kapok kalau ngelihat masalah gaib. Wal muradu bil ladzina kafarhuna alladzina qutilu yauma badrin, yang dimaksud orang kafir di sini adalah waktu itu, orang kafir yang terbunuh waktu perang Badar. Waqat takun hadil ayat min tamamil khabar an qaumi badrin. Karena itu ayat ini adalah penyempurna dari ayat sebelumnya tentang perang Badar. Ya, jadi seandainya orang Islam diberi kemampuan melihat, atau semua yang hadir termasuk orang musyrik, bagaimana sekaratnya orang-orang musyrik, dicabut nyawanya, yaitu ditampar mukanya, dipukul duburnya, niscaya mereka akan semakin yakin. Orang kafir pasti langsung muslim kalau tahu. Tapi begitulah Allah menyimpan rahasia ini supaya tetap orang beriman itu dengan ikhlas. Sebab kalau diberi pemandangan seperti itu, mereka nanti masuk Islamnya itu tidak ikhlas karena ngelihat itu aja. Tuh, ya, kita ini kan melakukan ibadah dengan keyakinan, tuh, maka kita dengan ikhlas. Nah, demikianlah kita sambung dengan fatwa dari Syekh Utsaimin. Bismillahirrahmanirrahim. Ditanyakan, ma hukmul hadiyah fi makanil amal ma'ani la aqsidu min waraiha syai'an balil hub fillah. Apa status hukum menerima hadiah yang sesuai dengan pekerjaan kita? Ya, kita bekerja di suatu tempat dapat hadiah, dapat tips, dapat tip, dapat dari orang tertentu, ya, terutama supplier, ya, supplier. Kita bekerja di situ. Contohnya Pak Hilman bekerja di bagian apa tuh? Pembelian, ya? Ya, purchasing, ya. Dikasih contohnya sama supplier tuh. Gimana status pemberiannya itu? Dijawab oleh Syekh Utsaimin, alladzi yafhamu min hadzal su'al anal insan yahdi hadiyatan ila qaimin bil amal lahu ta'alluqun. Seseorang memberi kepada kita padahal pekerjaan kita berkaitan dengan hadiah itu. Contohnya ayat dia rajul ila qadi, seseorang memberi sesuatu kepada hakim, contohnya yang memutus perkaranya. Jadi perkara lagi disidangkan, dia ngasih hadiah sebelum perkaranya diputus tuh. Baina yadayil hukuma, ya, sedang berlangsung, yakni muhakama indal qadi, artinya sedang disidangkan, sedang berproses. Wa mithlu ayadiyatil mith hadiyatan ila ustad qarbal imtihan, atau seorang murid memberi hadiah kepada gurunya menjelang ujian.
Contohnya itu. Contoh lainnya, au fi ghairi waqti imtihan min ajli ayyujabiu fi tahawun. Maksud dari murid itu supaya gurunya lunak, memberi nilai tinggi, ya. Au yu'jabihi fi itlaqi al-isa, atau digampangin pertanyaan-pertanyaan ujiannya. Au ma asba'u dzalika, atau dan lain sebagainya. Al-muhim anna hadiah liman yakunu bainahu baina alaqat fil amal. Yang penting adalah ada kaitan. Nah, gimana hukumnya? Menurut beliau la tahillu, tidak halal, wala tajuzu, tidak boleh. Ya. Illa idza kana hunaka adatun, kecuali ada adat. Sudah ada kebiasaan, sudah ada kultur. Sudah ada kultur begitu. Contohnya hakim kita tahu pas ulang tahun, oh kita rayakan. Padahal dia lagi menangani kasus kita, lagi berproses. Sengaja si penegak-penegak hukum ini, polisinya kita kasih. Ya, contohnya gitu. Nah, itu katanya tidak boleh. Ya. Tapi kalau itu menjadi kebiasaan, fala ba'sa, tidak ada masalah. Li'anna hadza yakunu bi'anan al-adat. Karena ini ya menjalankan kebiasaan. Ada lagi, ma raddukum ala man tuhdi ghalabata itr limra'atin ukhra hal yajuzu hadza ilman bi annal muhda ilaiha tadhabila syari' wa hiya muta'attiratun bi hadzal atar wa hal yahqu sahibahu hadiah ismun. Bagaimana pendapat Anda terhadap orang yang memberikan parfum, menghadiahkan parfum kepada seseorang? Ya, ternyata seseorang itu wanita. Wanita ini suka menggunakan parfum untuk kemana-mana. Boleh nggak? Maksudnya perbuatan dosa ya, dipakai untuk dosa. Nah, kata di sini Anda termasuk berdosa hukumnya. Sebab sesuatu yang diberi untuk mendukung dosa jadi dosa. Tuh kan? Pertanyaan lagi. Fi zamanina hadza katsura tabarru' bil ain. Di zaman kita banyak orang yang mendonorkan mata. Ini ditanyakan status donor mata gimana? Warubama yabiuha, kadang-kadang malah dijual. Ya. Miman ya qad ya'isu minal hayat, untuk orang yang sudah nggak mungkin bisa hidup. Udah divonis mati lah. Jadi dia donorkan anggota tubuhnya. Fa'arju ibadakum ala su'al fil halain. Maka aku, kata ini penanya, mohon jawaban tentang dua hal. Pertama tentang donor, yang kedua menjual belikannya, memperdagangannya. Dijawab oleh beliau, hadhil mas'alah kama zakarati sa'ila haddathat akhiran fil azmani mutaakhirah. Ini sekarang banyak terjadi, kata beliau. Waqtalafa alul ilmi fiha. Ulama berbeda pendapatnya. Salah satu ciri perbedaan pendapat adalah jika ada sesuatu yang belum pernah terjadi zaman Rasul. Di zaman Rasul belum ada, sekarang ada. Pemutusnya ini kan nggak pasti. Kalau di zaman Rasul kan jelas, boleh, nggak boleh. Nah sekarang bukan Rasul, sehingga ada yang ngebolehin, ada yang menidakbolehkan. Ya, seperti apa ini? Ada gagasan supaya dihalalkan lagi apa judi apa ya? Iya, maksudnya kan dulu begitu. SDSB dulu ya. SDSB dulu tuh pasang nomor tuh. Itu diganti namanya menjadi sumbangan SD apa? Iya. Dana berhadiah, dia sumbangan dianggapnya. Jadi namanya diganti jadi sumbang. Ya itu, ya. Sekarang ada usul nih, karena negara nih lagi keuangannya lagi menipis sih. Gimana mencari uang sebanyak-banyak? Sekarang kan warteg sudah kena PPN ya. Warteg yang taat sudah dikenakan 10%. Cuma
nggak adilnya tuh begini, saudara harus hati-hati. Contohnya kita makan 100.000, dikenakan 110, dia bilang PPN. Tapi PPN tuh tulisan dia sendiri. Maksudnya dia pakai tangan. Setahu saya, pajak itu diserahkan kepada pemerintah kalau ada invoice-nya. Ada fakturnya gitu loh. Kan saya juga pedagang jadi saya tahu. Itu mah gampang, tinggal PPN, itu mah nambah untung aja dia mah. Ya kan? 100 jadi 110, katanya 10-nya PPN. Apa Anda yakin 10 yang ditulis dengan tangan itu masuk ke negara? Belum tentu. Kalau itu tidak masuk negara, berarti negara tidak tertolong. Kalau Anda ingin menolong negara, contohnya parkir di BJB lah, contohnya di Transmart. Yang di luar itu tidak masuk negara. Yang di luar tuh, ya memang lebih murah, ya. Pokoknya pagi sampai sore 2.000 aja. Tapi yang di dalam berlaku jam. Tapi jangan salah, uangnya itu masuk negara, sekian persen. Dan pendapatan tertinggi untuk biaya daerah Banten ini dari parkir. Dari parkir. Apartemen, walaupun kita punya apartemen, parkir itu bayar. Saya punya apartemen contohnya, ya, di satu blok. Saya bawa mobil, itu jam-jaman di situ tuh. Padahal punya saya. Tuh. Nah, ini masuk negara. Karena orang yang punya apartemen berarti kaya. Ya, jadi kita parkirin mobil itu jangan salah, kadang-kadang kalau dari pagi sampai sore tahu-tahu 50. Di tempat-tempat yang mahal, ya kalau di sini masih terjangkau lah. Ada maksimalnya, ya berapa jam kayak di Hermina. Pokoknya 24 jam tuh dibatasin tertinggi 6.000. Tapi kalau di bawah 3 jam berlaku jam. Ya, kalau di atas 3 jam dianggap 3 jam. Dibatasin. Nah, kita kembali sini. Itu masuk negara, yang masuk pakai itu resmi itu. Ya, kalau Anda kasihan terhadap negara, Anda punya uang banyak, itu juga sedekah. Ingat, ya, sejelek-jeleknya Indonesia ini negara kita. Kalau nggak punya duit, yang dibangun tuh apanya gitu. Kalau nggak punya duit dari mana mau ngebangunnya kan? Anda mengeluh jalanan rusak, jembatan jebol, ya dari mana dia ngebangun kalau nggak punya uang? Susah negara, susah kita. Susah negara. Ya susah negara, susah kita. Jadi program sebaik apapun, kalau nggak punya duit ya gimana? Sama dengan Anda lah. Pengen ini, nggak gablek duit. Ya tinggal melamun, begitu juga negara. Makan gratis kan dari kita juga. Iya, sekarang memang sudah ada mobil-mobilnya, diawasi oleh Brimob ya. Makan itu, saya sudah lihat mobil-mobilnya, mulai mobilnya itu. Mungkin tuh yang membawa makanan kali ya, sudah ada diawasi oleh Brimob. Pemberian makanan itu. Bergizi. Ya, makanan bergizi itu. Tapi belum rata sih memang nggak gampang sih. Contohnya dari 15 turun 13, turun 10.000. Bingung sih. 10.000 kan nolnya 4. Ya kan? Anda bayangkan kalau jumlah murid itu 100 juta aja. 100 juta itu nolnya berapa? 8. Tambah 4. Tuh, itu. Tambah 4, 10.000 aja, kan nolnya 4. Ya kan? 100 juta, nolnya 8, tambah 4. Tuh, 8 tambah 12. 12 nol tuh berapa? Nah itu. Jadi nggak gampang, kasih 10.000 aja, dampaknya luas. Dan dari mana? Akhirnya dari rakyat sendirilah. Dari mana? Nah, kita kembali ke sini. Jadi ahlul ilmu berbeda pendapat tentang orang yang mendonorkan organ. Ya, seperti yang pernah nerima itu Dahlan Iskan. Bapak Dahlan Iskan itu menerima jantung apa ya? Hati ya. Nah, jadi cocok-cocokan. Nah, setelah dicangkok, cocok dia. Dia pengen terima kasih, dia cari nggak ada orangnya, nggak mau ngaku.
Summa ikhtalafa haula hal yajuzu ayatabara faqat aw law yabi'a. Kalau organ kita ada 2 boleh dijual. Ada teman saya juga utangnya banyak. Dia minta izin kepada saya, Ustaz, saya mau jual ginjal. Siapa yang mau ginjal kamu? Bau, saya bilang. Kesel saya. Dia banyak utang ceritanya. Saya mau jual sekarang lagi ini nih lagi tenar nih kata dia. Lagi tren. Orang jual anggota. Saya mau jual lah buat ini lunasin utang saya. Saya bilang, siapa yang mau ginjal kamu? Bau ginjal kamu, nggak cocok. Belum tentu katanya. Coba aja. Kamu jual aja. Saya bilang, kok semudah itu kamu putus asa? Tuh kata dia, saking keselnya. Jadi ada orang yang soleh, nggak tahu kenapa anaknya itu dimasukkan ke pesantren. Tapi karena bukan kemauan anaknya, ya, bapaknya lagi kerja, dia pulang. Anaknya tuh pulang. Nah akhirnya milih nggak pesantren. Kemarin saya dengar, tabrakan. Jadi, naas benar ini orang. Dia kepengen anaknya soleh, tapi anaknya nggak mau. Itulah kalau memaksakan anak begitu ya. Jadi kita harus melihat-lihat anak lah. Kalau memang dia nggak mau, itu kan masa depan dia. Dia juga yang akan melakukannya. Jangan dipaksa-paksa benar. Kalau dipaksa dia nggak mau, nanti dia akan nuntut kita. Nah kita kembali sini. Wa qala li yajuz li ahad ayatabara. Ada yang mengatakan tidak boleh karena tubuh kita ini titipan. Enak aja dijual, emang udah bilang sama yang punya, itu kan? Kita ini kan titipan. Termasuk hidup ini titipan. Sama dengan umat Islam berbeda pendapat tentang otopsi. Ya. Bolehkah mayat ahli warisnya diotopsi atau dijadikan bahan percobaan kedokteran untuk menguatkan mereka? Karena mereka kan harus orang beneran kan? Jadi dipakai uji coba, jantungnya diambil, dibuka di dalamnya itu. Sekarang sih memang sudah pakai pakai virtual. Tapi kalau virtual kan nggak pas itu. Kalau mau ahli harus aslinya. Gitu. Mereka beli katanya patungan, beli jenazah, beli mayat. Jadi kan di kedokteran tuh. Katanya begitu saya dengar. Walaupun sudah ada bantuan virtual, tapi di tenaga profesional itu harus aslinya. Nah kita kembali sini. Ini terjadi perbedaan pendapat dalam memandang tubuh kita ini punya kita apa punya Allah. Bolehkah kita memperlakukan tubuh kita dengan seenaknya atau kita hanya merasa ini titipan? Itu ya. Sama dengan tadi jenazah ini boleh nggak dikorek-korek? Atau ini milik Allah harus dikembalikan lagi ke buminya? Nah ini terjadi perbedaan pendapat. Sebab nanti ada hadis yang mengatakan menyakiti mayat sama dengan hidupnya. Ya kan? Nanti ada hadisnya. Menyakiti mayat sama dengan menyakiti waktu hidup. Jadi tidak boleh. Tapi kalau sekarang kita masih sadar dengan kita menjual ginjal kita atau mendonorkan, kita masih hidup. Atau kita mendonasikan darah. Ya kan? Kalau darah diambil kan kita masih bisa hidup, bisa tumbuh lagi. Nah, kalau menurut Syekh Utsaimin itu terserah Anda. Kalau yang bisa tumbuh lagi, ya. Tapi kalau dihabisin akan menjadi tidak stabil, itu tidak boleh. Contohnya ginjal diambil satu kan masih hidup, cuma pasti kan kinerja tubuhnya nggak balancing. Ini tidak boleh. Kalau darah kan bisa numbuh lagi, ya itu boleh. Kata beliau begitu. Qad yaqumu badan, karena tubuh itu bisa tumbuh lagi, atau ada yang tidak tumbuh lagi dengan anggota yang sudah dijual. Walakin laula syakka anna wa ta'ala la yakhul hadain udwain illa li faidatin azima. Yang jelas adalah kita yakin tidak ada bagian tubuh yang dicipta Allah pasti ada manfaatnya. Seperti dalam dunia kedokteran katanya usus buntu. Usus buntu itu Anda sakit tidak sakit sebaiknya dibuang. Kata rumah sakit. Nah kalau bagi kita menatap rumah sakit ini curiga, ya. Dibuang nggak dibuang Anda tetap dapat duit kan begitu kan. Dikorek kan dapat duit.
Tapi kalau menurut kita tidak mungkin ada satu anggota tubuh diciptakan Allah tidak ada manfaatnya, tidak mungkin. Ya, jadi kalau orang itu baik kena kasus atau enggak, gangguan atau tidak, bagusnya dibuang katanya. Begitu menurut kedokteran. Li'anal amalia qad la tanjah famathalan. Nah, kadangkala karena kita harus takut, ya, praktek operasi itu kadang-kadang tidak berhasil. Kalau tidak berhasil nanti akan berakibat pada yang lain. Nah, ini yang kita khawatir. Ya, apalagi rumah sakit Indonesia ini kadang-kadang berkilas sana, berkilas sini. Ya seperti kakak saya lah, dideteksi tiroid. Tiroid terus tidak terdeteksi kanker. Tapi begitu dilarikan ke Penang, ternyata kanker. Dia tadinya bokongnya sakit. Wah ini saraf kejepit, dipijat sana, dipijat sini, enggak sembuh-sembuh. Barang di sana ternyata sudah merembet. Jadi sudah sampai ke sini. Ketahuannya sudah gede gitu artinya. Kenapa rumah sakit sini tidak bisa mendeteksi gitu. Jadi oper sana, oper sini, katanya begini, katanya begini. Jadi ngabisin duit. Kalau di sana langsung ketahuan truk. Maka orang banyak lari ke sana. Itulah hadirin hafizani hafizakumullah, singkatnya mendonasikan anggota tubuh terjadi perbedaan pendapat. Yang mengatakan boleh harus pilih-pilih anggota tubuh Anda itu bisa tumbuh lagi apa enggak. Ya, contohnya bagian tubuh kita darah, kalau bisa normal lagi boleh, itu terserah Anda. Tapi kalau nggak bisa normal lagi, Anda harus pertimbangkan dampak negatifnya, ekses negatifnya itu apa. Takutnya hidup Anda tidak seimbang nantinya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah Ta'ala melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Kita selalu berdoa untuk anak-anak kita. Semoga hidup mereka dimudahkan, diberkahi, dan ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.